Ya baiklah kepada seluruh pemirsa umat Buddha di seluruh Indonesia maupun yang berada di mana saja yang mengikuti channel dari Buddhist Channel ini pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bertemu untuk sama-sama melakukan satu bentuk kebajikan melalui Buddhist Channel ini dalam sharing mengenai hidup bahagia dan sukses ala Buddhis. Yang perkenalkan saya Yaya Suharlim, Pandita Muda di jajaran Magabuti Kota Tangerang. Pada kesempatan ini akan bersama-sama dengan seluruh umat Buddha di mana saja berada. Untuk itu, marilah kita bersama-sama merangkapkan tangan bersikap anjali untuk mengagungkan guru junjungan kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dhamma piti sukang seti vipassana cetasa Arya pawedite dhamme sadaka mati pan dito ti. Ia yang mengenal Dhamma akan hidup berbahagia dengan pikiran tenang. Orang bijaksana senantiasa bergembira dalam Dhamma yang telah diajarkan oleh para Arya. Dhammapada Pandita Wakgo, bab 6, syair 79. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk semua. Buddha Nukbawena Soti Hontu. Next. Next, Komiki. Ya. Baiklah kepada seluruh saudara-saudara sedama di mana saja berada. Sesungguhnya apa sih yang kita ingin capai di dalam kehidupan ini? Di sini ada satu pertanyaan. Happiness atau sukses? Atau sukses atau happiness? Bahagia atau sukses? Atau sebaliknya? Sukses atau bahagia? Mana yang kita pilih? Next. Sekarang kita memahami dulu. Apa sih sesungguhnya arti dari bahagia itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi kelima, bahagia itu adalah perasaan tenang, tentram, dan merasa puas. Juga dikatakan bahagia itu terbebas dari kesulitan atau kesusahan. Dan
Dapat juga diartikan bahagia itu adalah memiliki keberuntungan. Dan sukses itu seperti apa? Yuk kita simak mengenai sukses menurut KBBI versi 5. Sukses adalah, silakan slide-nya. Sukses adalah dikatakan satu keberuntungan, berhasil mencapai apa yang diharapkan. Juga dapat disetarakan dengan status sosial yang menggambarkan tentang kemakmuran. Itulah sukses. Bagaimana menurut pandangan berikutnya, next. Ya. Ada beberapa pandangan para pakar menyatakan bahagia itu sesungguhnya sederhana. Apa sih maksud bahagia itu sederhana? Ada yang mengatakan bahagia itu bukan sekedar kemewahan. Dan bahagia itu pun dikatakan ketika kita merasa bahagia itu kita harus melakukan apa yang dapat kita lakukan, yaitu mensyukuri apa yang telah didapatkan. Sehingga kita ada memiliki rasa puas terhadap apa yang kita dapatkan, yang dikatakan di dalam Dhamma dikatakan kita memiliki santuti. Merasa puas adalah harta yang terbesar. Menurut beberapa pakar juga dikatakan, seseorang bahagia bukan karena ia memiliki banyak hal, tetapi karena ia tidak pernah membandingkan miliknya dengan milik orang lain. Sehingga ketika kita merasakan apa yang sudah kita miliki, tidak kita banding-bandingkan, kalau kata Parel Prayoga, ojo dibandingke. Ya. Maka ketika kita tidak membandingkan apa yang kita miliki dengan milik orang lain, itu adalah satu kebahagiaan. Karena tidak akan muncul pikiran-pikiran yang tidak baik atau pikiran positif. Di sini juga dikatakan, kebahagiaan hanya milik orang-orang yang bersyukur. Jadi ketika kita bersyukur, itulah bahagia akan muncul dan menjadi milik kita. Next. Kalau tadi muncul pertanyaan, bahagia atau sukses lebih dahulu? Sukses dulu atau bahagia dulu? Secara Dhamma, sesungguhnya dapat dikatakan sebaiknya kita bisa merasakan bahagia lebih dulu, mencari bahagia lebih dulu, karena sukses dapat mengikuti kemudian. Karena apa? Karena bahagia bisa mengantarkan kesuksesan. Dan bahagia juga dapat memunculkan pikiran-pikiran yang positif. Dan sukses dicapai karena adanya rasa bahagia. Orang bijaksana pun berkata, orang bahagia sudah pasti sukses. Namun orang sukses belum tentu bahagia. Maksudnya bagaimana? Apakah benar orang yang bahagia itu sudah pasti sukses dan tidak semua orang yang sukses itu mencapai satu kebahagiaan? Banyak contoh yang dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang-orang sukses yang hidupnya menderita. Kenapa? Karena dengan kesuksesan yang dimilikinya, tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa puas yang mereka miliki. Bahkan banyak orang-orang sukses yang tergelincir ke
hal-hal yang menyeretnya ke lembah-lembah penderitaan. Tetapi begitu banyaknya orang-orang yang merasa bahagia di dalam kehidupannya, dapat mensyukuri apa yang diinginkannya, dapat mensyukuri apa yang telah didapatkannya, dan merasa puas terhadap apa yang dimilikinya, maka perlahan-lahan karena kebahagiaannya ini, kesuksesan akan mengikutinya dan bisa dicapai secara bersama-sama. Inilah yang dikatakan, mana yang lebih dulu kita tempuh seharusnya. Bahagia dulukah? Sukses dulukah? Tapi banyak para pakar menyatakan lebih baik bahagia dahulu, kemudian kita akan mencapai satu kesuksesan karena memiliki kebahagiaan itu sendiri, sehingga kesuksesan akan mengikuti kemudian. Next. Di sini pula dikatakan bagaimana sih sesungguhnya bahagia dan sukses ala Buddhis. Di dalam Buddhis, di dalam Dhamma dikatakan bahagia dan sukses ini dapat berjalan seiring. Ya. Kita bisa melakukan kedua hal ini dengan perasaan yang bahagia sehingga sukses dapat mengikuti bagaimana cara yang kita tempuh menurut Dhamma. Jadi bahagia dan sukses ala Buddhis seperti apa? Di sini saya mengutip dari satu sutta di dalam Anguttara Nikaya, Digha Janu Sutta, Anguttara Nikaya 8.54, dijelaskan Dhamma yang mengajarkan bagaimana kita mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bagi perumah tangga atau umat awam. Jadi secara Dhamma, kebahagiaan itu bukan hanya milik para orang-orang yang melakukan kehidupan selibat atau tidak berumah tangga. Dhamma begitu luhur, Dhamma begitu agung, sehingga Sang Buddha pun membabarkan sutta tentang bagaimana caranya kita para perumah tangga, bagaimana caranya kita para umat awam dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dalam kehidupan yang sekarang ini maupun di dalam kehidupan yang mendatang. Kita lihat apa sih maksud yang terkandung di dalam Anguttara Nikaya 8.54 Digha Janu Sutta. Next. Ya, kita akan mulai dulu apa yang dimaksud dengan bahagia dan sukses secara duniawi, ya. Di sini ada 4 hal yang harus kita dapat lakukan sebagai para perumah tangga Buddhis atau sebagai umat awam, bagaimana mencapai bahagia dan sukses secara duniawi. Yang pertama yang harus kita miliki adalah Uddhana Sampada, kesempurnaan dalam inisiatif. Kita bisa lihat apa sih yang dimaksud dengan kesempurnaan dalam inisiatif ini. Kita bisa lihat di slide berikutnya, next. Kita lihat Uddhana Sampada itu seperti apa. Ya, Uddhana Sampada adalah ketika seseorang memiliki mata pencarian yang benar, tidak melanggar Dhamma. Apa sih mata pencarian yang benar itu? Mata pencarian yang benar adalah mata pencarian yang tidak melanggar Dhamma. Ada 5 mata pencarian yang harus tidak kita lakukan sebagai umat Buddha. Di antaranya tidak berusaha dalam memperdagangkan racun, senjata, makhluk hidup, daging, ya, juga barang-barang terlarang. Itulah yang dimaksud dengan mata pencarian yang benar. Mata pencarian yang benar adalah salah satu dari faktor jalan mulia berruas 8.
Kemudian memiliki keterampilan. Ya. Bagi kita para perumah tangga hendaknya memiliki keterampilan di dalam kita bekerja, harus rajin, tekun, ulet di dalam kita mencari nafkah. Memiliki kondite atau penilaian yang baik di dalam pekerjaan kita. Dan kita juga harus melaksanakan hal-hal yang benar ini di dalam mendukung pekerjaan kita. Berbagai profesi dapat kita lakukan sesuai dengan bidang yang kita miliki, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Semua ini harus memiliki skill atau keterampilan yang baik, sehingga ini akan menunjang bagaimana kita memiliki kesempurnaan dalam inisiatif. Bagaimana kita memiliki utthana sampada, sehingga kita bisa benar-benar menggunakan kemampuan kita untuk berusaha dengan tekun, dengan ulet untuk mencari nafkah. Karena di dalam Dhamma kita bagi para umat Buddha harus benar-benar memiliki kesempatan sendiri untuk menafkahi diri kita. Ya, kalau para perumah tangga tentunya sebagai suami harus bisa menyokong kehidupan di dalam keluarga dengan mencari nafkah. Menyokong istri, menyokong orang tua, menyokong kehidupan anak untuk para suami. Nah, zaman sekarang ini kita juga para wanita-wanita kan banyak menjadi wanita-wanita karir. Inilah yang harus kita tempuh, memiliki kesempurnaan dalam inisiatif untuk bisa memiliki keterampilan di dalam kita bekerja. Jadi inilah yang akan menunjang kita untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kita di dalam kehidupan yang sekarang ini. Kembali kita kepada slide sebelumnya mengenai yang kedua, apa yang harus kita miliki. Yang kedua adalah arakha sampada, kesempurnaan dalam perlindungan. Apa sih kesempurnaan dalam perlindungan ini? Kita bisa lihat di sini. Arakha sampada adalah kita memiliki perlindungan dan penjagaan terhadap kekayaan yang kita peroleh. Kita sebagai para perumah tangga sudah mencari nafkah dengan benar. Sesuai dengan Dhamma. Apa yang kita hasilkan di dalam kita bekerja ini harus dilindungi, harus dijaga dengan baik. Memiliki kekayaan yang benar, yang diperoleh dengan cara yang benar, bukan dengan cara-cara yang salah. Bukan dengan cara korupsi dan lain-lain sejenisnya yang melanggar sila. Ya. Kemudian menggunakan hasil yang kita peroleh itu dan mengaturnya juga secara benar. Bagaimana kita bisa mengelola apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita untuk menghidupi keluarga kita, mencari nafkah, kita mengelolanya secara benar. Untuk kehidupan kita, untuk kehidupan keluarga, juga untuk digunakan sebagai modal usaha kita, digunakan juga sebagai tabungan, sebagai cadangan ketika satu saat kita memang membutuhkan misalnya sakit, ya, ada keperluan-keperluan lain, itu kan harus ada cadangan seperti itu. Juga kita persiapkan juga untuk berbagi. Inilah cara pengelolaan yang benar menurut Dhamma. Jadi beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam mengelola keuangan atau mengelola nafkah yang kita dapatkan, harta yang kita dapatkan dari hasil kerja keras kita secara benar. Jadi disinilah yang dinamakan kesempurnaan dalam perlindungan. Next, selanjutnya kita akan pada slide yang sebelumnya mengenai yang ketiga, kalyanamita. Ya, kalyanamita ini adalah memiliki sahabat yang baik. Bagaimana? Kok termasuk ya di dalam 4 hal yang dapat menjadikan diri kita bahagia dan sukses secara duniawi itu, salah satunya adalah memiliki sahabat yang baik. Apa sih maksudnya memiliki sahabat yang baik? Memiliki sahabat yang sempurna dalam hal keyakinan, kemoralan,
kedermawanan, dan kebijaksanaan. Inilah yang dimaksud dengan memiliki sahabat yang baik. Kemudian, tidak bergaul dengan sahabat-sahabat yang tidak baik dalam keyakinan, kemoralan, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Kenapa? Karena 4 hal ini adalah pondasi bagi kita. Bagaimana kita bisa memiliki sahabat-sahabat yang baik, yang selalu mendukung kita untuk kesempurnaan diri, mendukung kita untuk selalu berada di jalan yang benar, yang mendukung kita untuk selalu dapat melakukan perjalanan hidup kita sebaik-baiknya. Walaupun segala sesuatunya tergantung pada diri kita sendiri, tapi kita juga memerlukan sahabat-sahabat yang baik yang dapat mengarahkan kita untuk lebih baik, baik secara keyakinan, kemoralan, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Karena di dalam Sutta tentang berkah pun, di dalam Manggala Sutta, tidak bergaul dengan mereka yang tidak bijaksana adalah berkah utama. Ya, dikatakan tidak bergaul dengan orang-orang dungu. Bergaul dengan para bijaksana. Itulah berkah utama. Maka hendaknya kita di sini di dalam kehidupan kita dapat bergaul dengan para sahabat-sahabat yang baik, yang selalu mengarahkan kita untuk lebih baik dari hal-hal baik yang telah kita miliki. Keyakinan yang baik adalah satu fondasi yang sangat kita perlukan sebagai salah satu untuk memperbaiki diri kita. Keyakinan yang bagaimana? Tentunya keyakinan pada ajaran-ajaran kebenaran, kepada hukum-hukum kesunyataan. Kemoralan yang baik, sebagai umat Buddha, kita memiliki 5 sila yang harus kita jaga, kita rawat, dan kita kembangkan. Syukur-syukur bisa berlatih ke 8 sila atau sila-sila yang lebih tinggi. Kedermawanan, kita juga harus memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati yang sebanding, yang seimbang di dalam kehidupan kita. Dan kebijaksanaan, tahu mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita kembangkan, mana yang harus tidak kita kembangkan. Inilah ciri dari sahabat-sahabat yang baik. Hendaknya kita bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Next. Yang keempat adalah sama jiwita, memiliki kehidupan yang seimbang. Setelah kita memiliki penghasilan, menjaga, merawatnya dengan baik, mengelolanya secara bijaksana, kita pun harus benar-benar memiliki kehidupan yang seimbang. Dengan penghasilan yang diperoleh, kita harus dapat mengelolanya secara seimbang, tidak boros, juga tidak kikir. Ya, jadi kita dapat hidup hemat. Orang yang hemat bukan orang yang kikir, tapi mereka yang hidup tanpa mengikuti gaya hidup. Ya, jadi jangan sampai wah sekarang lagi ngetren beli tas yang bermerek ini itu ya, baju seperti ini. Akhirnya kita tidak hemat dan malah cenderung untuk hidup berpoya-poya, mengeluarkan penghasilan tidak bijaksana, sehingga dapat dikatakan dalam peribahasa besar pasak daripada tiang. Ini akan bahaya bagi ekonomi keluarga kita. Inilah yang harus kita jaga. Memiliki kehidupan yang seimbang, bisa menggunakan penghasilan dengan bijaksana, tidak boros, juga tidak kikir, dan tahu mana yang patut dikeluarkan, mana yang tidak seharusnya dikeluarkan. Seperti itu. Inilah salah satu kunci bahagia dan sukses secara duniawi. Next, kita akan menginjak pada bahagia dan sukses menurut atau untuk kehidupan yang akan datang. Bahagia dan sukses secara spiritual. Di sini ada 4 hal juga ya, karena tadi ada 8.54. Jadi di dalam Digha Jana Sutta dikatakan
bahagia dan sukses juga dapat dicapai secara spiritual, karena ini sangat penting. Jadi kalau kita mau bahagia dan sukses, bukan hanya di dalam kehidupan ini saja, tapi juga kita harus capai di dalam kehidupan spiritual kita, karena ini yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di kehidupan yang berikutnya. Yang pertama adalah Saddha Sampada, kesempurnaan dalam keyakinan. Yang kedua, Sila Sampada, kesempurnaan dalam kemoralan. Yang ketiga, Jaga Sampada, kesempurnaan dalam kedermawanan. Dan yang keempat adalah Panya Sampada, kesempurnaan di dalam kebijaksanaan. Kalau tadi kita memiliki sahabat-sahabat yang baik, yang memiliki 4 hal ini, juga di dalam diri kita juga harus kita miliki, maka inilah yang harus kita terapkan agar kita bisa mencapai bahagia dan sukses secara spiritual. Next. Saddha Sampada. Saddha Sampada. Saddha Sampada ini adalah memiliki kesempurnaan dalam keyakinan kepada pencerahan Sang Tathagata, Sang Bagawa, seorang arahanta yang tercerahkan, yang suci, guru para dewa dan manusia. Jadi kita benar-benar memiliki keyakinan yang begitu sempurna kepada Guru Maha Agung. Ya, ini juga dapat dijelaskan di dalam Anguttara Nikaya, ya, dalam Anguttara Nikaya 8.54 ini dijelaskan bahwa kesempurnaan dalam keyakinan ini juga kesempurnaan kita terhadap hukum-hukum kesunyataan. Ya, kita sebagai umat Buddha tentunya memahami hukum kama, hukum pati sandiwinyana, hukum paticca samuppada, dan hukum-hukum kesunyataan yang lain, sehingga dengan memiliki keyakinan yang kuat, kesempurnaan dalam keyakinan ini dapat membimbing kita, mengarahkan kita untuk selalu berada di jalur-jalur yang benar, di jalur-jalur yang positif, di dalam mengarungi kehidupan kita saat ini. Kemudian Sila Sampada. Sila Sampada adalah kesempurnaan dalam kemoralan. Sebagai umat Buddha tentunya tadi saya jelaskan kita bisa mengembangkan atau memiliki keyakinan secara sempurna, memiliki kemoralan secara sempurna, yaitu dengan mempraktikkan sila. Mempraktikkan sila secara sempurna, apa yang harus kita lakukan, tidak melakukan pembunuhan atau menyakiti makhluk hidup sekecil apapun, tidak melakukan pencurian, mengambil barang yang bukan milik kita, juga tidak menipu, tidak melakukan hal-hal yang bukan seharusnya kita lakukan, karena itu adalah akan melanggar kemoralan. Sila ketiga, kita juga diharapkan untuk berlatih mengkondisikan diri kita tidak melanggar kesusilaan. Dan yang keempat, tidak berbohong, tidak berkata yang tidak benar, tidak berkata kasar, tidak menggosip, menyebarkan berita-berita yang tidak benar, hoax dan sejenisnya. Ini pun termasuk di dalam pelanggaran sila. Dan yang kelima, tidak menggunakan obat-obatan terlarang, barang madat dan sejenisnya, ya, minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, termasuk bentuk-bentuk perjudian. Inilah yang harus kita jaga sebagai umat awam. Minimal 5 sila kita lakukan, kita praktikan, kita kembangkan secara baik dan benar. Next. Yang ketiga adalah kesempurnaan di dalam kedermawanan. Kesempurnaan di dalam kedermawanan maksudnya adalah memiliki kesempurnaan di dalam berbagi dengan pikiran yang terbebas dari noda kekikiran. Ya, terbebas dari noda kekikiran. Bagaimana maksudnya? Kita memiliki kesempurnaan untuk berbagi tanpa ada perasaan melekat terhadap kepemilikan kita. Nah, kita memiliki senang
kesenangan atau memiliki kebahagiaan ketika kita melepaskan apa yang kita miliki, menekuni hal-hal yang bersifat kerelaan, berderma, bersenang dalam memberi dan berbagi, serta memiliki kemurahan hati. Ini didasari bahwa ketika kita memiliki kemurahan hati, memiliki kerelaan untuk memberi, tidak melekat atau terbebas dari noda kekikiran, maka kita akan lepaskan apa yang kita miliki, berbagi apa yang kita miliki dengan penuh kebahagiaan, baik di awal, di pertengahan saat kita memberi, ya, sebelum memberi, pada saat kita memberi, juga setelah kita memberi. Ini ada kebahagiaan yang terus-menerus tertanam. Dan ketika kita berbagi, setiap perbuatan baik pasti akan membuahkan kebahagiaan. Tanpa kita harap, tanpa kita minta pun, kebahagiaan itu akan mengikuti kita. Jadi ketika kita berbuat baik, tujuan kita adalah yang terpenting adalah untuk mengikis keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Inilah yang dimaksud dengan terbebas dari noda kekikiran, sehingga ketika kita berbuat baik harus disadari dengan penuh pengertian yang benar bahwa perbuatan baik yang kita lakukan ini tidak untuk menambah keserakahan kita, tidak untuk menambah kebencian kita, tidak untuk menambah kebodohan batin kita. Walaupun secara notabene kita masih putu jana, masih membutuhkan pengharapan-pengharapan, tapi kita berusaha menjaga batin kita di dalam berbuat baik, tidak untuk hal-hal yang menambah keserakahan kita, kebencian, serta kebodohan batin kita. Inilah yang dinamakan kesempurnaan dalam kedermawanan. Next. Dan yang terakhir adalah kesempurnaan di dalam kebijaksanaan. Kesempurnaan dalam kebijaksanaan yaitu memiliki kesempurnaan kebijaksanaan yang melihat muncul lenyapnya yang mulia dan menembus serta mengarah menuju kehancuran penderitaan yang sepenuhnya. Jadi kesempurnaan kebijaksanaan bagaimana kita menjadikan batin kita ini ditempa untuk setiap kali kita melakukan hal-hal baik adalah untuk menuju kehancuran dari penderitaan yang sepenuhnya. Menuju satu titik di mana tujuan akhir kita setiap kali kita berbuat baik, membimbing diri kita untuk memahami bahwa apa yang kita lakukan hanya untuk mengikis ego kita, mengikis rasa yang tidak baik di dalam diri kita, ego, kesombongan, karena inilah yang akan menghambat kita untuk menuju kesempurnaan sepenuhnya, terbebas dari penderitaan sepenuhnya. Maka dikatakan kita juga harus memiliki kebijaksanaan untuk menempuh jalan Arya berunsur 8, yaitu salah satu jalan yang akan membimbing kita pada kebebasan sempurna. Jadi Panya Sampada ini adalah poin akhir yang harus kita lakukan agar kita bagaimana bisa menjalani jalan yang telah Sang Tata Gata tunjukkan kepada kita secara sempurna agar kita dapat terbebas dari duka, terbebas dari usia tua, sakit, dan mati. Next, di sini saya juga ada satu video yang dapat menggambarkan, ya, ada quotes dulu ya. Jadi apa sesungguhnya bahagia dan sukses ala Buddhis? Bahagia dan sukses dapat dicapai dengan usaha dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Jadi tidak ada bahagia dan tidak ada kesuksesan yang dicapai dengan bermalas-malasan. Bahagia dan sukses dapat dicapai karena usaha dan perjuangan yang sungguh-sungguh. Seperti di dalam Dhammapada dikatakan, walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi malas dan tidak bersemangat, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang-orang yang berjuang dengan penuh semangat. Dhammapada
bab 8 syair 112. Bahkan di sini ada quotes dari seorang pakar, Albert Schweitzer. Sukses bukanlah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan. Jika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, maka kamu akan sukses. Jadi ketika kita melakukan sesuatu hal yang menuju kepada arah yang baik, menuju kebahagiaan, kita harus mencintai jalan itu, usaha itu, sehingga kita akan menjadi sukses menempuh apa yang kita cita-citakan. Next. Ya, di sini ada sebuah video yang menggambarkan apa sih sesungguhnya bahagia dan sukses itu. Yuk kita lihat sama-sama videonya. Ini adalah sebuah uji talenta, bahkan seekor anjing pun dapat mencapai kesuksesan dengan ketekunannya, dengan usahanya yang gigih, ya, di tangan pelatih yang andal. Iya masuk Ramani, saya lagi sharing. Lagi belajar Ramani. Lagi sharing damai. Sorry Ramani, saya dulu ya. 对于狗狗来讲，走一次挑5个看不来，完成买到超开心，这个可以赚很多。好样的，好样的，Ramani lagi kerja. Lagi sharing damai. Beneran. Oh, Ramani yang ceramah. Ramani yang ceramah. 我看到这一次慢行走的速度明显比第一次慢很多，非常小心。来，我看着，抱起了，来，好，前面去，好，继续的关系，上过上这几些年，反正今年好，好，好嘞，好来，漂亮，好的，来点，来点，来吧，来，好，漂亮，来，好，这边，来，好，跳，在还自行绕桩的时候，可以有意的增加安全的度，以防再一次出现第一次在背心绕上什么一杆情况。在这种危险当中，增加慢运动强度。Ya, bisa slide berikutnya. Ya, demikianlah para pemirsa di Buddhist Channel, umat Buddha di seluruh
Indonesia di mana saja berada, itu adalah salah satu bentuk kebahagiaan dan kesuksesan yang dapat dicapai secara bersama-sama dengan ketekunan, dengan kegigihan, dengan keuletan dari kedua belah pihak, antara seekor anjing dengan pelatihnya yang begitu luar biasa, dan kita pun sesungguhnya dapat mencapai itu semua. Bahagia dan sukses ala Buddhis. Seperti apa bahagia dan sukses ala Buddhis? Ya, seperti tadi, ya, dengan kegigihan, keuletan, kesungguhan dari usaha dan perjuangan kita. Ini ada quotes-quotes yang luar biasa, dikatakan sukses dan bahagia itu, atau bahagia dan sukses itu adalah hati yang selalu bersyukur, dan bila kamu ingin bahagia, maka kita akan bisa mencapai bahagia itu asalkan kita memiliki pikiran-pikiran yang positif dan bersyukur, tidak pernah mengeluh terhadap apa yang kita alami. Next. Ya, akhir kata, kita langsung pada slide berikutnya, komik. Ini adalah salah satu motivasi buat kita semua, para umat Buddha. Di dalam Mahaparinibbana Sutta, Sang Buddha menyatakan, Wayo Dhamma Sangkara, apa madena sampadeta. Kehidupan ini tidak pasti, selalu berubah, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Dan satu motivasi buat kita semua, jadikanlah harimu produktif, apakah sedikit atau kau banyak, karena setiap siang dan malam yang berlalu, kehidupanmu akan berkurang sebanyak itu. Teragata 451. Ya. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada seluruh umat Buddha di mana saja berada. Terima kasih atas sharing pada hari ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga ini semua dapat bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesuksesan kita. Terima kasih, selamat malam. Namo Buddhaya. Buddha Nukbawena Soti Hontu.